Saudara, Pentakosta pengalaman yang istimewa bagi murid-murid Yesus. Karena pada waktu itu mereka sebetulnya dalam keadaan menanti-nantikan bagaimana mereka bisa melayani dengan pertolongan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Yesus akan kembali ke surga. Ketika hari Pentakosta tiba, ada waktu yang sangat tepat di mana seseorang akan punya pengalaman spiritual dengan Allah. Dan pengalaman Pentakosta ini adalah pengalaman yang pertama berkaitan dengan pribadi Yesus. Pribadi yang ilahi. Yesus datang untuk mengangkat dosa isi dunia. Mengangkat beban, sakit, penyakit, dan kutuk yang ada pada manusia. Dia datang untuk penebusan. Tapi Yesus sendiri adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Dia mati tapi dia bangkit. Dia memiliki kehidupan yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan saudara, berbicara tentang waktu yang tepat untuk menerima kuasa Allah, tentunya ada divine promise, janji ilahi dari Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian kumpul di satu tempat di kamar loteng Yerusalem, dan nanti aku akan mencurahkan rohku. Saudara, mereka memiliki kuasa. Sebelumnya banyak di antara murid yang takut, yang pengecut, yang mempersoalkan urusan-urusan kehidupan sehari-hari, tanpa lupa fokus bahwa Allah menjamin, Yesus memimpin, dan Roh Kudus akan menolong mereka menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, bahkan menghadapi aniaya sekalipun. Janji Allah yang luar biasa, divine promise ini yang dinantikan oleh murid-murid Yesus. Pentakosta pengalaman ini tidak hanya dengan pribadi Yesus dan janji Allah, tetapi juga dengan satu rancangan yang ilahi dari Allah. Kalau kamu kumpul dan menerima kuasa, maka kamu akan pergi dan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Hari ini kita melihat bahwa orang-orang percaya tersebar di seluruh dunia karena mereka menerima kuasa. Dan hari ini kuasa itu pun Tuhan sanggup berikan untuk saudara dan saya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka murid-murid memiliki keberanian. Ini perkara yang pertama. Keberanian untuk berbicara dari firman Allah. Kesaksian hidup manusia bukan dari keberanian karena sok jago, keberanian karena modal, karena kaya, karena backup, tapi berani dengan kebenaran. Hari ini langka kebenaran yang absolut, tetapi di dalam firman Allah, di dalam Yesus, kita bisa melakukan yang benar karena Dia membenarkan kita. Saudara, ada sukacita Roh Kudus dan murid-murid dapat berkumpul dan menyanyikan pujian bagi Allah. Bagaimana dengan kehidupan saudara sebagai orang percaya? Masihkah engkau bisa menyanyi? Ataukah nyanyian kita nyanyian yang nelongso, nyanyian patah hati, nyanyian kekecewaan, nyanyian yang diputus cinta, nyanyian kita, nyanyian kemenangan, pujian, karena Allah mencurahkan rohnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita takut menghadapi tantangan dalam kehidupan? Ada banyak orang yang lari, meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang kecewa, karena seolah-olah hidupnya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita terima roh Allah, Roh Kudus, ada kuasa yang bekerja. Yang pertama, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Allah datang. Dikatakan dia tinggal di dalam kita, sehingga Paulus dapat katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita ini adalah tempat kediaman bait Allah. Roh Kudus Allah tinggal di dalam kita. Kalau dia di dalam kita, maka dia bergerak, dia bekerja melalui kita. Kuasanya yang bekerja. Saudara yang diberkati Tuhan, akibat daripada Roh Kudus datang, maka murid-murid, setelah itu kita percaya, mereka pergi memberitakan kabar baik. Keselamatan datang dan Roh Kudus memberikan pertobatan kepada banyak orang. Setan-setan dan roh jahat diusir. Orang-orang diubah dari kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk keturunan, diubah dengan berkat hidup dalam kemenangan kuasa Allah. Tidakkah kita ingin mengalami kuasa yang begitu hebat? Roh Kudus datang, tinggal dalam kita, bekerja dalam kita, dan memberikan kekuatan. Bahkan
waktu menghadapi bahaya, menghadapi tekanan, menghadapi berbagai penganiayaan, murid-murid dapat bertahan karena kuasa itu yang mengubah hidup mereka satu persatu. Ingat Petrus, Simon. Pada waktu Yesus ditangkap, Yesus mau disalibkan, Yesus diadili di tengah malam. Petrus kecewa, dia takut. Seorang gadis kecil berkata, "Hai, bukankah kamu orang Galilea yang mengikuti dia kemanapun dia pergi? Bukankah kamu salah satu muridnya?" Saat itu Simon Petrus, dia mulai menyangkali siapa dia dan siapa Yesus. Dia berkata, "Aku tidak kenal dia." Sampai ayam berkokok, Yesus menoleh dengan mata kasih. Seolah-olah Yesus berkata, "Simon, engkau perlu mengalami pengampunan," dan Yesus mengampuni. Simon yang pengecut, Simon yang takut, dan murid-murid yang lain yang lari waktu Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Keadaan ini berubah satu hari, satu momen, satu saat, waktu Roh Allah, Roh Kudus itu turun dan diterima oleh mereka dengan api. Pentakosta itu datang. Mereka punya pengalaman yang luar biasa. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Beberapa dari mereka mengalami pergi, memberitakan Injil. Namun sebagian dari mereka bahkan siap menjadi martir bagi Kristus. Pengalaman yang sangat luar biasa. Individu-individu yang dirubah karena mereka dibaptis oleh Roh Kudus, kuasa Allah turun. Saudara, mereka menjadi saksi Kristus, pergi ke rumah-rumah, menolong orang, melepaskan yang terikat, dan kuasa Allah menyertai mereka, berdoa untuk orang yang sakit, dan melihat bahwa masyarakat diubahkan, karena mereka melayani dengan hati yang mengasihi tanpa pamrih. Hari ini diperhadapkan pada kita tantangan, hari ini diperhadapkan pada kita kenyataan hidup. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati bahwa Tuhan itu nyata. Roh Kudus Allah itu hadir. Dan waktu kita menyadarinya, kita tahu ada kuasa yang tersedia bagi setiap orang yang menyambut Dia. Roh Kudus Allah akan hadir untuk orang yang merindukannya. Haleluya.